background-nya sudah nampak cantik kan kita semuanya ya di sini di kelas MSDM 4SK2 ya. Yang device-nya tidak memungkinkan untuk menggunakan virtual background nggak apa-apa ya. Yang bisa ada yang pakai mirror ya, jadi kebalik nih Cindy nih, kebalik nih mirrornya di ini dulu. Kebalik Cindy tulisannya. Oke, ya sudah cantik-cantik semuanya. Mbak Tiara bisa didokumentasikan dulu mumpung masih pagi, masih pada segar semuanya ya. Bisa difoto dulu. Tampakkan senyummu ya, pagi-pagi kita berbagi senyum ceria kepada teman-teman semuanya ya. Kita berbagi walaupun itu hanya senyum ya, tapi membuat orang lain menjadi senang dan bahagia. Dengan bahagia, maka imunitas tubuh kita akan meningkat dan kita akan menjadi sehat. Sudah Mbak Tiara pakai aba-aba nggak Mbak Tiara? Ini dimulai dokumentasi ya, Bu? tuh. Untuk slide yang pertama, senyum semua. 1, 2, 3. Selanjutnya untuk yang kedua, slide kedua, siap-siap semuanya. 1, 2, 3. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Baiklah, teman-teman semuanya, kita lanjutkan ya materi kita di pertemuan yang kedua ini, melanjutkan dari pertemuan minggu yang lalu, sudah masuk ya ke materi MSDM. Masih ada yang ingat apa yang kita pelajari minggu yang lalu? Sehingga materi kita hari ini menjadi akan sangat penting. Apa yang teman-teman ingat minggu yang lalu? Boleh raise hand, Ibu kasih bonus nanti. Ya, bonus di nilai tugas. Nyoman, silakan. Ini Nyoman Ria. Izin menjawab, Bu. Jadi Ya. minggu lalu kita mempelajari mengenai manajemen dan MSDM, terkhusus pada fungsi MSDM. Jadi sekarang kita membahas mengenai salah satu fungsi MSDM yaitu pengadaan. Salah satu fungsi MSDM yaitu pengadaan. Fungsi manajemen adalah apa saja yang teman-teman ingat. Mbak Nyoman sudah mengingatkan. Salah satunya adalah pengadaan. Ada yang mengingat lebih lengkap lagi? Ibu boleh menjawab, Bu? Boleh, silakan Piska. Nah, Bu, sebelumnya saya minta maaf belum bisa mengaktifkan video, soalnya sinyal masih tidak stabil di sini. Oke deh. Posisimu di mana Piska? Lagi di kampung, Bu. Ya, Saya. kampungnya di mana? Kota Agung, Bu. Kota Agung itu Sumatera Selatan. Wow, jauh sekali Sumatera Selatan. Ibu kok baru dengar ya namanya Kota Agung di Sumatera Selatan. Itu kabupaten mana? Itu di Kabupaten Lahat, Bu. Oh, oke. Ya. Ya, oke, nggak apa-apa. Silakan. Fungsi manajemen tuh saya ingatnya itu POAK itu planning, organization, A-nya itu actuating sama controlling. Oke, good point ya. Planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, dalam perencanaan tentunya ini berkaitan ya untuk manajemen sumber daya manusia, berkaitan dengan pengadaan ya. Nah, sumber daya manusia adalah salah satu unsur dari manajemen. Kenapa? Kenapa itu
manajemen sumber daya manusia kita kemarin itu sampaikan sangat penting. Izin menjawab, Bu. Ya, Mbak Dina. Karena dalam unsur manajemen, hal yang paling penting adalah manusianya. Karena manusia yang berpikir, yang mengelola organisasi untuk mencapai tujuannya. Sebentar ya, saya ada telepon. Halo, selamat pagi. Oke. Ya, Mbak Dina, silakan Mbak Dina, maaf. Oh, tadi sudah jawab ya? Ya, Bu. Jadi, kenapa kita mempelajari MSDM tadi ya, Bu? Kenapa manusianya penting gitu? Karena unsur dalam manajemen yang paling penting itu adalah manusia. Karena manusia itu adalah sumbernya yang berpikir, yang mengelola organisasi untuk mencapai tujuan. Oke, manusia yang bisa berpikir ya, yang mengatur, mengelola ya, semua unsur-unsur dari manajemen yang lainnya. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Izin menambahkan, Bu. Ya, Mbak Nyoman. Nah, karena motivator terbaik itu adalah diri sendiri. Jadi apapun yang dikerjakan itu emang berdasar pada diri sendiri. Oke, good point. Motivator adalah diri sendiri. Apapun yang dikerjakan harus muncul dari diri sendiri. Good point. Siapa lagi mau menambahkan? Halo? Oh iya, di remote. Suara saya terdengar kah? Kayaknya aku mati ya sinyal nih. Kok tidak bergerak? Halo? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Dengar? Ya, siapa mau menambahkan? Boleh? Izin, Bu. Ya, silakan. Siapa ini? Ibu kok Angel. ini layarnya Ibu diam aja. Angel, Bu. Angel. Oke. Manusia itu adalah unsur yang krusial karena manusia sajalah unsur yang aktif, sedangkan yang lainnya itu merupakan unsur pasif. Sehingga manusialah penggerak atau pengelola atas unsur-unsur lainnya. Oke, good. Makasih Mbak Angel ya. Wah, ini pagi-pagi sudah datang bidadari cantik nih. Mbak Angel mencerahkan kita ya. Manusialah sebagai penggerak ya, yang aktif, yang menggerakkan itu semuanya. Ya perlu diingat kembali teman-teman semuanya, manusia adalah modal utama investasi ya. Maka manusia disebut juga human investment ya. Manusia adalah modal investasi bagi suatu organisasi, bagi suatu perusahaan. Yang bisa menentukan tujuan manusianya. Mesin nggak bisa menentukan. Pertama kali ada suatu organisasi atau perusahaan, pastinya ada tujuan. Nah, tujuan itulah yang ingin dicapai dengan manajemen. Untuk melaksanakan itu semuanya diperlukan sumber daya, ya. Ada sumber daya manusia, ada sumber daya yang lain-lainnya. Maka sumber daya manusia inilah yang paling penting yang bisa menggerakkan semuanya, nanti bisa mengadakan peralatan, mengadakan mesin, mengadakan bahan-bahan, melakukan proses produksi ya, mengorganisasikannya dan kemudian mengkoordinasikannya untuk mencapai suatu tujuan. Oke, kita lanjutkan ya. Terima kasih untuk Ninyoman, Iska, Dina, dan Angel. Nah,
Untuk lanjutan hari ini, apakah sudah dipelajari? Karena Ibu sudah mempostingnya kemarin ya, kemarin pagi. Sudah baca? Oke. Oh, Megan sedikit. Alhamdulillah ya, sedikit. Semua sudah sempat baca? Sudah. Anissa udah ngangguk-ngangguk nih kayaknya. Ya, Mbak Anissa. Nah, oke. Kalau sudah membaca, Ibu nanti mungkin akan cepat, silahkan teman-teman raise hand atau potong ya, atau Bu maaf saya ingin bertanya pada posisi yang teman-teman mau tanyakan itu ya. Jadi silahkan potong asal sopan dengan raise hand. Kalau tidak kelihatan berarti Anda unmute saja ya. Ya. Oke. Kita masuk ke pertemuan kedua yaitu pengadaan seperti Mbak Ninyoman sampaikan tadi ya. Ini salah satu unsur dari salah satu fungsi dari manajemen dalam perencanaan ya. Mulai dari nanti merencanakan pengadaan dan equity-nya juga bagaimana pelaksanaan pengadaan itu dilakukan. Tujuan instruksional khususnya agar teman-teman semuanya mampu menjelaskan pentingnya pengadaan karyawan, dasar-dasar pengadaan, dan analisis pekerjaan. Pokok bahasan hari ini terdiri dari 3 poin, yaitu pengertian dan pentingnya pengadaan, analisis pekerjaan, evaluasi, penyederhanaan, pengayaan, dan persyaratan pekerjaan. Konsep pengadaan. Pengadaan merupakan proses penarikan atau rekrutmen. Kemudian seleksi bagaimana sistem, mekanisme, persyaratan seleksi tersebut. Kemudian penempatan, ya bagaimana menempatkan karyawan-karyawan tersebut, orientasi dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang efektif dan efisien guna tercapainya tujuan perusahaan, dan merupakan langkah pertama yang mencerminkan berhasil tidaknya suatu perusahaan mencapai tujuan. Oke, sudah ada yang present, Megan Toro ya, Pak Ketua kelas ini. Silakan, Mas. Bu, maaf Bu, share screen-nya belum terlihat Bu. Oh masa? Ya. Kenapa nggak terlihat ya? Coba. Ini saya ulangi. Ini tadi juga bermasalah di nggak jalan apa ya? Apakah sudah kelihatan? Belum kelihatan? Belum, Bu. Oh. Kenapa ya? Kayaknya harus Ibu tutup dulu ininya. Oke, coba ya. Sudah kelihatan kah? Masih belum. Ini belum kelihatan? Belum. Aduh, kenapa tuh ya?
Mungkin mau dibantu share screen, Bu. Sebentar, Ibu mah penasaran ya. Ibu penasaran, Ibu. Ya, Ibu tutup dulu semuanya. Tadi makanya pagi juga saya harus nge-restart ini saya. Windows sudah saya tutup semua. Sekarang saya coba lagi. Share screen. Oh, karena screen-nya ada di sini nih. Hold control to select multiple windows. Ya. Bagaimana sekarang? Sudah, Bu. Sudah, oke. Ya, Ibu terlalu banyak pekerjaan ya. Ibu buka semua. Kemudian nggak di close. Ini udah saya close semuanya sekarang. Sudah jalan slide kok bahasan? Oke, ya. Baik. Sampai di sini belum ada pertanyaan untuk konsep pengadaan. Oke, lanjut ya Ibu ya, berarti. Pengadaan karyawan merupakan masalah penting, sulit dan kompleks. Karena untuk mendapatkan dan menempatkan orang yang tepat tidak semudah menempatkan mesin. Ya. Karena karyawan punya hati, punya rasa, ya. Punya pikiran, seperti itu. Karyawan merupakan aset utama yang merupakan perencana dan pelaku aktif dari setiap organisasi. Maka proses pengadaan itu cukup rumit. Nah, nanti langkah-langkahnya seperti apa, teman-teman kan sudah baca ya di slide ini, di bahan materi pertemuan kedua ini, cukup rumit. Ini saja baru teorinya. Pelaksanaannya lebih rumit lagi, apa yang disebut dengan analisis jabatan, ya, kemudian analisis kebutuhan, ya, analisis kebutuhan, analisis kerja dari setiap karyawan dan sebagainya, itu menghitungnya cukup rumit. Tapi teman-teman belum perlulah menengok cara menghitungnya bagaimana, walaupun nanti Ibu kasih tunjuk sedikit ya. Kemudian karyawan bukan mesin, uang atau material yang pasif, tapi manusia yang mempunyai pikiran, perasaan, keinginan, status, pendidikan, usia, jenis kelamin, dan berbagai sifat lain yang berbeda-beda yang dapat mewarnai organisasi. Nah, sering teman-teman mendengar istilah right man in the right place. Nah, itu yang kita harapkan dari pengadaan. Jadi ada orang yang memiliki kualifikasi sesuai dengan spesifikasi pekerjaannya, itulah yang tepat. Namun seringkali pada kenyataannya kita tidak bisa sepenuhnya mendapatkan itu, the right man on the right place. Karena apa? Karena kebutuhan organisasi. Nah, nanti teman-teman bisa merasakan sendiri, ya, bisa merasakan sendiri kenyataannya gitu. Ibu sudah bekerja selama 34 tahun nih, sudah merasakan itu ya, nah, gitu. Bahwa saya merasa cocok saya adalah di sana, tapi karena di sana sudah ada orang lain yang menempati, ya tidak mungkin gitu. Ya,
Atau seringkali kita melihat, kita lebih mudah melihat orang lain daripada melihat diri ya, gitu. Kita melihat seseorang berada pada kedudukannya, padahal sebetulnya dia tidak tepat berada di situ, gitu ya. Pastinya semua sudah pertimbangan-pertimbangan untuk menempatkan karyawan ini. Karyawan adalah mereka yang cakap, mampu, dan terampil. Nah, mereka yang cakap, mampu, dan terampil belum menjamin produktivitas kerja baik kalau moral dan disiplin rendah. Nah, ini teman-teman ini harus lingkari nih. Harus lingkari. Kenapa harus dilingkari? Kalau Anda mau sukses ke depannya, ya, Anda harus percaya ini. Tidak saja kita membutuhkan kecakapan dan kepintaran saja di dalam bekerja, tapi kita memerlukan sikap mental yang sehat dan moral yang baik, disiplin yang tinggi di dalam menjalankan tugas kewajibannya. Melihat di targetnya bukan saja dari segi waktu, bukan saja dari segi kuantitas, tapi juga kualitas, ya, mendapatkan nilai sempurna 4,0 gitu ya. Tapi kalau kita di dalam bekerja tidak menggunakan sumber-sumber yang lain yang ada pada dalam diri kita. Apa dalam diri kita? Ya, hati, ya, dan pikiran. Pikiran kita tidak bersih, pikiran kita tidak positif, ya, hati kita tidak bersih, hati kita tidak positif, sehingga kita tidak bisa melaksanakan kedisiplinan ini, ya sudahlah, gitu. Tapi karyawan yang tidak cakap, apalagi berperilaku buruk, pastinya mengganggu. Kalau inilah sudah pasti, dan ini teman-teman harus kasih tanda cross check. Ya, cross check. Saya tidak boleh menjadi karyawan yang seperti ini. Sudah tidak cakap, ngeyelan, ngeyelan itu suka membantah, tidak disiplin, gitu ya, produktivitasnya rendah, malas, dan sebagainya. Ini harus disilang. Ini teman-teman nanti bisa print 1 lembar ini dan pada saat mulai kerja bisa. Halo, suara saya terdengar? Masih? Dengar, Bu. Kualitas dan kuantitas karyawan harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Penempatan diusahakan sesuai dengan keinginan dan keterampilannya. Oke. Ini ya, kualitas dan kuantitas karyawan harus sesuai dengan kebutuhan. Karena kalau secara kuantitas dia lebih besar, pastinya perusahaan akan menjadi tidak efisien. Demikian juga dengan kualitas. Kalau kualitasnya rendah, maka perusahaan akan menjadi tidak produktif, ya, sehingga tujuan perusahaan tidak akan tercapai. Pengadaan karyawan didasarkan pada apa dan siapa. Apa itu apa? Jenis pekerjaannya, ya, uraian pekerjaannya itu apa,
untuk mengerjakan apa, baru itu akan diisi oleh siapa, ya, job specification. Bila balik akan menimbulkan mismanagement. Jadi bukan kita mencari orangnya dulu ya dengan spesifikasi tertentu, baru kemudian nanti ditempatkan di mana dia berada. Nanti ini akan menjadi tadi ya wrong man in the right place. Bisa saja seperti itu ya. Ini tidak akan baik juga. Wrong man in the right place. Tempatnya benar, tapi orangnya salah. Nah, karena tidak tepat dia spesifikasi pekerjaannya dengan job deskripsinya. Sampai di sini ada pertanyaan tentang karyawan? Saya ingin bertanya. Oh, ya. Silakan Mbak siapa? Amel, Bu. Silakan. Saya izin bertanya mengenai poin yang paling atas sendiri, Bu, kualitas dan kuantitas karyawan yang harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, itu kebutuhan perusahaan itu bisa dilihat dari mananya ya, Bu? Misal seberapa dia butuh atau kualitas yang dia inginkan itu berdasarkan apa? Jawabannya berikutnya ya, Mbak Amel ya. Iya. Oke, jawabannya nanti. Nanti kalau belum terjawab, silakan bertanya lagi ya. Ada lagi mungkin bertanya yang lain? Lanjut ya. Oke, lanjut. Nah, dasar pengadaan. Dari mana kita bisa mengadakan karyawan tersebut? Pertama, didasarkan pada analisis pekerjaan atau job analysis. Ya, apa itu job analysis? Nanti kita jelaskan berikutnya. Kemudian uraian pekerjaan. Ya, pekerjaannya itu ngapain saja? Uraiannya seperti apa, tugas-tugasnya, tanggung jawabnya, kewenangannya, dan sebagainya. Kemudian spesifikasi pekerjaan, apakah pekerjaan tersebut memerlukan spesialisasi tertentu? Nah, yang ini ya, syarat pekerjaan ini job requirement, ya, apa syarat-syarat dari pekerjaan tersebut. Kemudian didasarkan juga pada evaluasi pekerjaan, ya. Apakah pekerjaan tersebut itu cocok, pas, betul untuk mencapai tujuan suatu perusahaan atau tidak. Kemudian pemarkaian pekerjaan, job enrichment, dan perluasan pekerjaan atau job enlargement. Kalau tujuan perusahaan itu berkembang dengan adanya perkembangan permintaan dari pelanggan, dari konsumen, tentunya suatu perusahaan atau organisasi dituntut lebih besar lagi. Nah, kalau dituntut lebih besar lagi, pastinya akan dibutuhkan ini yang namanya perluasan pekerjaan. Apa yang disebut job analysis? Ya, job analysis terdiri dari dua, yaitu job description and job specification. Nah, ini tadi ya yang masuk ke dalamnya adalah job enrichment, job enlargement, and job simplification. Bisa saja suatu pekerjaan itu bisa disederhanakan. Karena apa? Karena faktor teknologi. Misalnya, pekerjaan yang biasa dia lakukan secara manual oleh orang tersebut atau oleh unit tersebut bisa digantikan oleh suatu alat atau mesin, ya, yang melekat pada unit pekerjaan sebelumnya atau sesudahnya, sehingga pekerjaan ini menjadi bisa disederhanakan. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya untuk job simplification. Dan sekarang sudah semakin banyak. Apalagi nanti ya di era industri 5.0
barangkali banyak sekali akan terjadi ini job simplification. Ya, ada pekerjaan-pekerjaan lagi yang tidak memerlukan orang. Misalnya, ini sudah kita rasakan di sini. Misalnya, bisnis proses kegiatan statistik kita ya dalam proses pengumpulan data adalah dengan apa? Sawi, Bu. Apa Mas Dimas? Computer assisted web itu ya, Bu. Nggak kedengeran. Dengar nggak, Bu? Tidak terdengar. Apa Oh. sinyal itu bagus? Nggak bagus ya? Sawi mungkin, Bu, ya. Cawi. Apa itu cawi? Computer assisted web interview. Computer assisted Web interview. Nah, itu yang sekarang menggantikan dari proses bisnis yang biasanya. Yang biasanya kita lakukan secara tatap muka langsung, mengunjungi responden, ya wawancara tatap muka. Dengan adanya pandemi ini, kita sudah beralih ya dengan menggunakan devices, yaitu gadget. Jadi tidak perlu mendatangi orang per orang, tapi bisa langsung orang tersebut mengisi sendiri, ya, atau mengisinya by email juga bisa, ya, atau by telepon juga bisa, seperti itu. Jadi tidak perlu ada petugas yang harus datang ke rumah satu rumah yang lain, ya, melakukan wawancara. Nah, ini contohnya job simplification. Terima kasih Dimas ya. Oke, ada job requirement dan job evaluation. Analisis pekerjaan. Nah, jadi di dalam proses pengadaan dimulai dari ini, Mbak Amel. Semoga ini nanti akan jawab pertanyaan Mbak Amel. Dimulai dari menganalisis pekerjaan tersebut, ya. Analisis pekerjaan adalah kegiatan menganalisis dan mendesain pekerjaan apa yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan mengapa pekerjaan itu harus dikerjakan. Tentunya ini semuanya adalah dalam proses untuk mencapai tujuan suatu perusahaan. Ya. Jadi dimulai dari ini, melakukan analisis. Nah, ini yang Ibu bilang tadi, prosesnya cukup rumit. Ya. Maka bagi sebagian orang, ya, posisi atau pekerjaan, ya, human resource development itu sangat menantang dan bayarannya juga cukup mahal, ya, karena dia harus melakukan ini, ya, apakah pekerjaan tersebut harus ada, kenapa dia harus ada, kemudian bagaimana mengerjakannya, spesifikasinya, seperti itu. Dengan analisis pekerjaan ini akan memberikan informasi mengenai uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, evaluasi pekerjaan, bahkan dapat dipakai memperkirakan pemerkayaan pekerjaan, perluasan pekerjaan, dan penyederhanaan di masa mendatang. Jadi analisis pekerjaan ini akan bermanfaat untuk kedepannya lagi ke sana, ya, beberapa tahun kemudian, setelah kita melakukan evaluasi pekerjaan. Analisis pekerjaan merupakan informasi tulis mengenai pekerjaan apa saja yang akan dikerjakan. Informasi tersebut mencakup aktivitas pekerjaan, standar pekerjaan, konteks pekerjaan, persyaratan personalia, ya, persyaratan personalia,
Orang yang menduduki di situ itu syaratnya apa? Apakah lulusan SD, SMP, SMA? Apakah cukup pendidikan formal saja atau diperlukan pendidikan non formal? Apakah memerlukan keterampilan khusus? Keterampilan khususnya itu apa? Ya. Dan harus tersertifikasi atau tidak, misalnya seperti itu. Kemudian perilaku manusia. Nah, makanya biasanya karena ada syarat-syarat perilaku manusia di sini, maka teman-teman kan kalau mau masuk STIS kan kemarin pakai psikotes ya. Nah, pakai psikotes. Nah, itu adalah untuk melihat apakah secara psikologis memenuhi syarat ini perilaku manusia. Pekerjaan-pekerjaan tertentu itu membutuhkan ya kekuatan ya yang tangguh terhadap benturan-benturan, tekanan-tekanan ya. Ada pekerjaan tertentu itu yang mensyaratkan itu. Pekerjaan yang ini nanti dia akan menghadapi banyak tantangan atau tekanan-tekanan dari berbagai pihak. Maka dia mensyaratkan perilakunya ini orang yang harus kuat pendiriannya, ya, bukan orang yang mudah goyah, bukan seorang follower, yang bisa duduk di situ. Karena kalau dia orang tipe follower, ya, bisanya hanya mengekor saja, maka dia tidak tepat menduduki di situ karena akan mudah terpengaruh oleh tekanan-tekanan tersebut, mudah goyang, yang mengakibatkan nanti perusahaan yang akan merugi. Dan alat yang dipakai, itu dia menggunakan mesin atau peralatan tertentu untuk mengerjakan itu atau tidak. Analisis pekerjaan berbeda dengan studi atau yang disebut dengan motion study, ya. Di mana apa artinya motion study? Yaitu mempelajari gerakan-gerakan yang efisien dan efektif untuk melakukan suatu pekerjaan. Ini lebih kepada melihat pekerjaan itu sendiri ya. Nah, ini ada perbedaannya apa itu job analysis dan motion study. Kalau job analysis memberikan gambaran pekerjaan secara menyeluruh, tapi kalau motion study hanya melihat cara mengerjakan ya. Jadi lebih kepada metode kerja. Nah, untuk apa? Untuk memperbaiki ini ya. Hanya mungkin bukan dari A, B, C, tapi dari A langsung ke C. Nah, barangkali seperti itu. Atau mungkin diperlukan lagi dari A ke B1, B2, baru ke C. Nah, ya. Memperbaiki suatu pekerjaan. Karena sifatnya menyeluruh, maka tingkat ketelitiannya bisa menjadi lebih rendah untuk job analysis ya, karena biasanya itu lebih global. Sementara motion study karena dia fokusnya untuk pekerjaan itu saja, maka dia akan lebih teliti. Nah, untuk job analysis dilakukan oleh bagian personalia. Tapi kalau untuk motion study dilakukan oleh orang yang mengerjakan itu sendiri atau oleh industrial engineers ya. Benar nggak sih metode saya itu melakukan dari A, B, C, atau saya ini kok dirasa kok tidak efisien ya saya mengerjakan ini, saya akan merubahnya dari A sampai ke C saja. Tidak perlu melakukan proses B, misalnya seperti itu. Dengan pastinya tidak mengurangi kualitas maupun kuantitas yang dihasilkan. Kemudian untuk analisis dengan metode observasi, wawancara, kemudian menggunakan instrumen berupa kuesioner. Tapi kalau motion study lebih kepada observasi, tadi ya, dengan mengamati proses tadi. Mengerjakan A berapa jam ya, mengerjakan B berapa jam, mengerjakan C berapa jam.
Nah, itu dievaluasi. Kenapa tidak efisien? Untuk mengerjakan B memerlukan waktu yang lama, dan sebagainya. Diperlukan juga mungkin fotografi atau stopwatch nih tadi untuk mengukur waktu. Kemudian penggunaannya job analysis dalam proses pengadaan, kalau motion study dalam proses mencari bentuk baku atau standar yang baku yang memenuhi standar mutu baku tertentu. Ada pertanyaan sampai di sini? Jelas? Lanjut? Oke, lanjut. Langkah analisis pekerjaan. Menentukan penggunaan hasil informasi analisis pekerjaan, ya, digunakan untuk apa sih ini nanti? Mau mengadakan apa? Ya, mengadakan keseluruhannya atau sebagian dari karyawan? Mengumpulkan informasi latar belakang, yaitu why. Always begin with why. Selalu mulailah dengan pertanyaan mengapa untuk mengerjakan sesuatu. Mengapa sih kita mempelajari ini? Jawabannya sudah teman-teman tuliskan di tugas responsi yang pertama. Itu ya. Always begin with why. Mengumpulkan informasi latar belakang. Kemudian menyeleksi waktu jabatan yang akan dianalisis. Nah, ini lebih kepada identifikasi ya, identifikasi jabatan-jabatan apa saja sih yang akan atau yang perlu dianalisis. Apakah semua jenis atau jenis-jenis tertentu saja. Kemudian mengumpulkan informasi analisis pekerjaan. Kemudian meninjau informasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, ini sangat penting sekali ya. Dengan pihak-pihak yang berkepentingan itu artinya siapa saja sih yang terkait dengan pekerjaan ini? Apakah betul memerlukannya? Kemudian juga kira-kira spesifikasi apa ya yang dibutuhkan? Itu kita perlu menanyakan kepada pihak-pihak yang berkepentingan ini untuk mendapatkan masukan. Kemudian menyusun uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Ini intinya di sini, ya. Setelah mendapatkan informasi tadi, begin with why, ya, latar belakangnya apa, baru bisa menyusun uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Nah, setelah ada uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan, maka baru bisa meramalkan atau mempertimbangkan perkembangan perusahaan. Kira-kira diperlukan nggak ya unit kerja yang lain? Diperlukan nggak ya orang-orang yang lain yang menduduki tempat-tempat tertentu? Atau sudah tempatnya tertentu, tapi jumlahnya kurang, misalnya seperti itu. Ya. Perlu ditambah orang di sini yang memiliki keahlian-keahlian ini. Meramalkan, mempertimbangkan perkembangan perusahaan. Kegunaan analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan selain menghasilkan uraian pekerjaan, job description, dan menghasilkan spesifikasi pekerjaan, job specification, dan evaluasi pekerjaan. Juga berguna untuk uraian pekerjaan dan syarat-syarat manusia yang diperlukan dapat dimanfaatkan untuk rekrutmen dan seleksi. Syarat-syaratnya apa itu tadi Ibu sudah sampaikan. Informasi tentang pendidikan, usia. Nah, ini usia. Berapa ya usianya? Memerlukan orang yang cukup matang pengalamannya, ya, memiliki pengalaman di mana-mana sehingga mensyaratkan usianya minimal
40 tahun misalnya seperti itu, atau justru yang muda. Nah, sekarang banyak unit-unit kerja yang baru yang menuntut kreativitas dari para muda generasi milenial. Jadi syaratnya yang masuk di situ harus usia maksimum 35 tahun. Misalnya seperti itu. Ya. Dan dipakai juga untuk mengukur pemberian kompensasi. Karena ini syarat pendidikan tadi. Kan sesuai. Dia pendidikannya SD, ya kompensasinya pasti rendah. Kalau pendidikannya S1, ya rata-rata. Kalau pendidikannya mensyaratkan dia harus memiliki spesialisasi tertentu, nah ini di sini di poin 1 ya, syarat-syaratnya tadi spesialisasi dalam bidang tertentu, maka kompensasinya juga pastinya lebih besar. Berat ringannya pekerjaan dapat dipakai untuk evaluasi pekerjaan. Pembandingan antara harapan dan kenyataan dapat dipakai untuk penilaian prestasi. Nah, ini teman-teman bisa di bold juga untuk teman-teman semuanya pada saat teman-teman nanti bekerja. Ya. Apa harapannya? Apa harapannya itu apa? Apa targetnya? Output yang harus dihasilkan? Dan apa yang sudah Anda hasilkan? Ada gap nggak antara kuantitas yang ditargetkan dengan kuantitas yang Anda hasilkan? Ada perbedaan nggak antara kualitas yang ditargetkan dan kualitas yang Anda hasilkan? Nah, itulah yang menunjukkan prestasi capaian kita dalam bekerja. Maka upayakan apa yang menjadi target kita penuhi. Nah, apa yang menjadi target kuantitas dan kualitas kita penuhi sehingga tidak ada gap dan kita memiliki prestasi yang tertinggi. Sekarang mau bertanya? Belum, Bu. Saya belum ada pertanyaan. Oke, saya pikir mau bertanya. Uraian pekerjaan, perlengkapan, dan jenis keterampilan pekerjaan digunakan sebagai bahan program pelatihan. Nah, ini juga nih. Jadi, apakah dari poin 4, kalau seseorang tidak mencapai prestasinya, kualitasnya ini tidak tercapai, perlu dilakukan evaluasi. Kenapa ya? Apakah yang bersangkutan ini tidak memiliki kualifikasi pendidikan yang disyaratkan atau keterampilan yang disyaratkan? Ya, dari segi kemampuan, kompetensinya dia tidak terpenuhi, maka ini tidak bisa mencapai target. Untuk mengatasi kesenjangan ini berarti diperlukan pembinaan kepada karyawan. Ya. Diberikan tambahan keterampilan pada dirinya sehingga kompetensinya memenuhi persyaratan yang ditempatkan sehingga dia bisa mencapai prestasinya bisa sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu ya bisa disusun suatu program pelatihan untuk mengatasi kesenjangan ini. Nah, ini adalah ranahnya dibutuhkan pelatihan. Misalnya tadi ya, misalnya sekarang itu pengguna data itu akan lebih tertarik kepada data yang disajikan tidak berupa tabel-tabel. Karena kalau berupa tabel-tabel itu sangat sulit dipahami, sangat sulit dimengerti, dan sangat sulit diingat. Nah, apa yang dituntut oleh pengguna data? Dia ingin
melihat data dengan cara yang menarik, ya, mudah dipahami, dimengerti, dan cepat diingat. Maka bentuk penyajiannya adalah berupa infografis. Nah, dari segi kemampuan, nih, bisa nggak nih dia menyajikan data-data berupa infografis? Kalau belum memiliki keterampilan tersebut, maka diperlukan ini, pelatihan penyajian data dalam bentuk infografis. Kurang lebihnya begitu ya. Dapat membantu menentukan promosi atau pemindahan karyawan. Nah, tadi ya, kalau ini prestasinya sudah menonjol, sudah mencapai terus gitu, dan dia memiliki keterampilan yang lebih, dia harusnya ini keterampilannya lebih, dia jangan di posisi itu lagi. Maka memungkinkan dia untuk dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi. Atau perlu dipindah ke unit kerja yang lain yang memiliki keterampilan yang dia miliki. Seperti itu. Nih, penggunaan analisis pekerjaan. Informasi yang diperoleh dapat mengindikasikan organisasi itu diperbaiki atau tidak. Informasi analisis pekerjaan dapat digunakan untuk memperkaya pekerjaan pada suatu jabatan tertentu. Informasi dapat digunakan untuk penyederhanaan pekerjaan, ya. Tadi ya, misalnya tidak memerlukan lagi pencacahan, ya berarti lebih disederhanakan karena pencacahan sudah melalui komputer semuanya, misalnya. Analisis pekerjaan juga bermanfaat untuk menempatkan ini tadi the right man on the right place. Dapat dimanfaatkan untuk peramalan kebutuhan dan perekrutan di kemudian hari. Dapat juga digunakan untuk orientasi dan induksi bagi karyawan baru mengenai sejarah perusahaan, hak dan kewajibannya. Nah, jadi untuk karyawan baru nanti bermanfaat nih untuk mengetahui uraian pekerjaan itu apa. Tugas-tugas saya apa sih? Saya ditempatkan di sini, tugas-tugas saya apa gitu. Apa hak dan kewajiban saya, ya. Apakah saya memerlukan kompetensi keterampilan yang lain? Itu tentunya juga dari uraian analisis pekerjaan tersebut bisa teman-teman lihat sendiri juga. Oh, saya belum mampu dalam hal ini ya, padahal pekerjaan saya mensyaratkan ini, maka saya harus mengikuti pelatihan dalam hal tertentu. Oke, ada pertanyaan penggunaan analisis pekerjaan? Ibu, saya mau bertanya. Iya, silahkan. Siapa ini? Katanya. Iya, Bu. Jadi kan dasar pengadaan yang pertama itu analisis pekerjaan. Selain kalau misalnya kita nggak melakukan analisis pekerjaan dengan baik, selain bisa salah menempatkan orang di unit kerja yang salah, itu resikonya apa lagi ya, Bu? Risikonya apa lagi? Selain salah, selain the wrong man on the right place. Ya. Dari sini bisa kelihatan, Mbak. Ini kan dimanfaatkan untuk peramalan kebutuhan dan perekrutan di kemudian hari. Bisa jadi kalau kita salah melakukan analisis pekerjaan, maka rekrutmen yang dilakukan di kemudian hari itu tidak efisien. Ya, misalnya dari hasil analisis pekerjaan diperlukan ya banyak karyawan baru. Setelah dilakukan rekrutmen bla 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 sudah memenuhi, kemudian ditempatkan ya di tempatnya
Sudah betul ini sebetulnya the right man on the right place, ya, sesuai dengan spesifikasinya. Tapi kalau kita salah menentukan jumlah, maka akan menjadi tidak efisien. Kita merekrut orang baru, tapi kemudian dia dianggurin saja, tidak dikasih pekerjaan. Karena apa? Karena sudah cukup diselesaikan oleh orang-orang lama. Kan menjadi mubazir itu, ya. Merekrut itu sudah memerlukan biaya yang besar untuk rekrutmen, ya, dengan proses seleksi dan bla 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 bla. Apalagi kalau misalnya nih peminatnya banyak banget, sementara biaya untuk menyeleksi satu orang saja misalnya 100.000 misalnya, tadinya banyak sekali, ya, karena peminatnya banyak. Anggaran sudah dikeluarkan banyak di sana, tapi kemudian begitu sudah diterima, ternyata orang pekerjaannya sudah cukup kok diselesaikan sama orang-orang. Berarti ini ada yang salah dong kemarin itu pada saat analisis kebutuhan karyawan itu. Itu Mbak salah satunya ya risikonya. Apalagi misalnya nih, informasi yang diperoleh dapat mengindikasikan organisasi perlu diperbaiki. Dari analisis pekerjaan, ya, dari analisis pekerjaan mensyaratkan ada struktur organisasi yang baru, di mana dibutuhkan satu unit kerja yang baru. Maka prosesnya cukup panjang ini ya, merubah struktur organisasi. Kalau itu suatu perusahaan berarti dia memerlukan satu unit tertentu. Barangkali akan lebih mudah, tapi kalau organisasi di sektor publik, organisasi pemerintah, prosesnya panjang untuk merubah struktur organisasi, ya, melalui peraturan perundangan. Nah, udah banyak banget ya proses panjang lebar, biayanya sudah banyak sekali, ya, rapat dengan Kemenpan RB, rapat dengan BKN, rapat dengan keuangan, rapat dengan DPR, ya. Ternyata karena tidak tepat dalam membuat analisis pekerjaan yang di situ membutuhkan suatu unit kerja baru, setelah bentuk suatu unit kerja yang baru, itu tidak menyebabkan, ya, efisiensi di dalam pekerjaan, tapi menjadi inefisien. Ini malah nambah-nambahin ini prosedurnya menjadi lebih panjang karena harus melewati unit kerja tersebut. Jadi tidak efisien, jadi salah, ya. Akhirnya memerlukan beberapa tahun lagi untuk bisa merubahnya lagi, dilakukan lagi analisis pekerjaan. Ya. Maka ini suatu hal yang tadi Bu bilang sangat rumit, ya. Kalau di sini belum kelihatan, kalau di sini belum kelihatan. Kenyataannya itu sangat rumit, ya, sangat sulit. Oke, ada lagi pertanyaan? Ibu izin bertanya, Bu. Ya, udah cukup ya Mbak Fatahia ya? Cukup Ibu, terima kasih Bu. Oke, ya. Siapa lagi ini yang mau bertanya? Izin bertanya, Bu. Ya. Masuk nggak ya Bu suaranya? Masuk tapi kecil, siapa ya? Ika, Bu. Ika, Mbak Ika. Ya. Izin bertanya yang penggunaan nomor 4, Bu. Di situ kan mengenai harapan dan kenyataan ya, Bu. Masih bingung mengenai harapannya ini tuh target yang kami sendiri tentukan atau yang target yang dimaksud ini target yang perusahaan berikan gitu ya, Bu? Iya atau dong, contohnya pastinya. skor kredit gitu. Iya dong, pastinya. Itu Iya, perusahaan yang ditentukan, target yang ditentukan oleh perusahaan. Misalnya nih, kalau sales ya, kalau sales bagian pemasaran.
dia dalam 1 hari harus mendapatkan 10 customer misalnya dalam 1 hari. Dia memasarkan produknya. Nah, bagaimana ini prestasinya nih? Ya, prestasi dia. Dia ternyata hanya bisa mencapai 5 sampai 6 saja. Gitu ya. Tidak terpenuhi. Apa yang kurang di sana? Apakah orangnya tidak kompeten, memerlukan apa? Keahlian tertentu? Keahlian apa? Untuk negosiasi misalnya. Keahlian untuk dia mempersuasi, kalau pemasaran kan gitu ya, mempengaruhi orang lain. Perlu dilatih itu, ya. Bagaimana sih caranya kita ngomong supaya customer baru lagi itu ada gitu ya. Sikapnya harus bagaimana, harus murah senyum, ya, harus penuh dengan basa-basi terlebih dahulu, ya, dengan kalimat-kalimat yang halus, kalimat-kalimat yang tidak langsung mengajak, padahal dia sebetulnya mengajak. Memerlukan keterampilan itu, jadi poin 4 dan poin 5 ini seringkali menjadi terkait ya. Untuk mendapatkan poin 5, ya pastinya diperlukan poin 4 terlebih dahulu gitu. Nah, jadi target itulah yang ada di dalam uraian pekerjaan yang dihasilkan dari analisis pekerjaan ini. Jadi satu orang tadi ya menentukan target 10 itu berdasarkan analisis ini gitu. Katakanlah satu hari tadi bisa menentukan 10 1 hari, berapa lama sih prosesnya dia mempengaruhi orang lain? Diukur waktunya berapa lama. Nggak sampai 1 jam kok, kurang lebihnya setengah jam saja sudah dapat dia mempengaruhi orang lain. Nah, kalau setengah jam dia bisa mendapatkan 1 orang customer, sehari bekerja berapa jam? Sehari bekerja 8 jam. Nah, kalau 8 jam, kalau proses mempengaruhi tadi setengah jam, maka kalau bekerja 8 jam, secara optimal harusnya dia mendapatkan 16 customer. Tapi tentunya kan tidak semua waktunya dia gunakan untuk mempengaruhi orang ini. Ada jeda yang dia mencari, gitu kan? Nah, berapa lama jeda untuk mencari? Misalnya jeda untuk mencari itu 15 menit, misalnya. Ya, dia misalnya di dalam suatu mall dia melihat-lihat, oh dia bisa mendekati orang lain dalam waktu 5 sampai 10 menit. Nah, inilah analisis pekerjaan. Ya. Pekerjaan itu dilakukan berapa lama, berapa jam kerjanya, berapa nanti yang bisa ditentukan menjadi target. Gitu kurang lebihnya, Mbak IKH. Izin Bu, berarti ini yang dimaksud itu kayak tugas pokoknya gitu ya Bu? Soalnya setahu saya mungkin salah Bu, kalau di BPS itu sekarang ada skor kredit kan ya Bu ya? Yang ingin dicapai. Nah, apakah harapan ini tuh menyelesaikan tugas pokok yang diberikan plus skor kreditnya, atau skor kredit itu masuk ke apa namanya yang sudah dihasilkan gitu ya Bu, atau bagaimana? Masih bingung. Oke. Di dalam suatu pekerjaan tadi kan ada uraian kegiatan. Kalau ada uraian kegiatan, pastinya harus ada output yang dihasilkan. Ya, kegiatan itu adalah tugas pokok di dalam uraian pekerjaan ini tadi. Uraian pekerjaan itu menjadi tugas pokok. Ya. Ada yang sifatnya pokok, wajib, ada yang sifatnya tambahan ya. Tadi yang dibilang kredit ya.
sebetulnya sama juga gitu ya. Tapi ada yang menjadi itu syarat mutlak ya, tapi itu adalah syarat tambahan seperti itu. Nah, jadi pastinya di dalam satu uraian pekerjaan ada output yang harus dihasilkan. Nah, mengenai kuantitas dan kualitas itu tadi kita menghitungnya seperti tadi. Tadi kan tugas kalau seorang sales ya, sales adalah untuk mencari pembeli tugasnya, mencari, mempengaruhi, ya, mempengaruhi orang lain untuk membeli produk tersebut, gitu. Outputnya apa? Harus ada pembeli dong, harus ada orang yang membeli produknya. Belum bicara berapa banyak yang dibelinya, tapi baru kepada berapa orang yang menjadi customer baru. Di luar dari itu bisa menjadi tambahan, prestasi tambahan. Kalau di perusahaan ini disebut dengan bonus. Kalau melebihi target ini maka Anda mendapatkan bonus sekian. Itu adalah kompensasi, ya, bonus. Nah, kalau di kita ada itu namanya juga angka kredit tambahan, gitu. Gitu Mbak Ika. Nanti kita bisa bicarakan di materi-materi berikutnya kali ya Mbak Ika ya, untuk bisa lebih jelas ini. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Oke, ada lagi? Ibu lanjutkan dulu ya. Ibu lanjutkan dulu. Karena tinggal setengah jam. Nah, ini kita bicara di sini. Uraian pekerjaan. Uraian pekerjaan adalah informasi tulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu dalam organisasi. Jadi tugas dia apa, tanggung jawabnya apa, kondisi pekerjaannya bagaimana, hubungan pekerjaan dengan orang lain, dengan pekerjaan yang lain, dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu. Uraian pekerjaan memberikan ketegasan dan standar tugas yang harus dicapai oleh pekerjaan tersebut. Dapat menjadi dasar untuk menetapkan spesifikasi dan evaluasi jabatan. Bila kurang jelas, maka dapat mengakibatkan pekerjaan kurang beres atau pejabat overacting, ya, mengerjakan yang lebih banyak lagi dari yang seharusnya dikerjakan. Atau biasanya ini menjadi menyeberang, mengerjakan pekerjaan unit kerja yang lain. Nah, seperti itu. Uraian pekerjaan biasanya digunakan untuk tenaga operasional, sedangkan ya untuk uraian jabatan, job position, untuk tenaga kerja manajerial biasanya lebih lengkap karena mencakup tugas dan wewenang memimpin agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Contohnya, uraian pekerjaan mencakup nama jabatan, rektor atau dekan dan sebagainya, fungsinya apa, tugas-tugasnya apa, wewenang, tanggung jawab, hubungan ini, komisi, rekam jejak. Contohnya ada di sini, teman-teman bisa lihat di Peraturan Kepala BPS nomor 3 tahun 2002. Sejauh ini masih ini yang digunakan. Teman-teman nanti pelajari ini ya. Mudah-mudahan Ibu bisa. Udah kelihatan layarnya berganti nggak? Sekarang uraian pekerjaan bukan? Oh, yang KBPS belum kelihatan ya? Iya, belum. Ini ya, sudah kelihatan keputusan Sudah, Bu. Kepala BPS. Nah,
Nanti teman-teman di tempat kerjanya yang baru, teman-teman harus melihat teman-teman posisinya di mana. Ya. Ini keputusan Kepala BPS tentang uraian tugas bagian bidang bagian dan seksi perwakilan BPS di daerah. Nah, kalau teman-teman dari ini kan SK kan kependudukan ya. Oke. Kalau kependudukan, teman-teman kurang lebihnya tempatnya adalah di sosial ya. Mudah-mudahan. Nih, siap. Ini kalau di provinsi, ya, di provinsi, bidang statistik sosial, sekarang namanya fungsi ya, fungsi statistik sosial, itu dibagi menjadi subfungsi statistik kependudukan, subfungsi statistik kesejahteraan rakyat, dan fungsi statistik ketahanan sosial. Struktur organisasinya sudah menggunakan struktur organisasi yang baru, berdasarkan keputusan Kepala BPS nomor, kalau tidak salah nomor 9 tahun 2020 ya. Tapi uraian pekerjaannya masih menggunakan ini sementara. Menyusun program kerja tahunan seksi statistik pendudukan, berarti apa? Merencanakan kegiatannya apa saja sih di fungsi statistik kependudukan. Melakukan penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan pengumpulan statistik kependudukan yang mencakup kegiatan statistik demografi, ketenaga kerjaan, pendapatan tenaga kerja, dan kegiatan statistik kependudukan lainnya. Nah, jadi ini mulai dari apa nanti tugas Anda? Menyiapkan dokumen. Berarti apa? Kuesioner yang mau digunakan untuk mencacah survei Susenas, Sakernas, survei apa lagi ya? Kegiatan statistik kependudukan lainnya apa lagi? Masih enggak official statistik kependudukan? Enggak ingat? Enggak ada yang ingat official statistik? Apa Bu ini Bu, pertanyaannya boleh diulang? Kegiatan statistik kependudukan lainnya selain statistik demografi, ketenagakerjaan, dan kebahagiaan, Bu. Kebahagiaan. Ada yang ngetop banget nih di sini. Survei sosial ekonomi nasional, kesejahteraan. Ya. Jadi ini salah satunya. Ibu tidak ingin membahas lebih banyak lagi. Teman-teman nanti baca lagi sebagai gambaran. Oh, nanti tugas-tugas saya itu loh ya. Mengikuti pelatihan dan sebagainya dan sebagainya. Melakukan alokasi pembagian dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan lapangan. Nah, ini termasuk ya. Berapa banyak sih? Nah, teman-teman nanti melakukan ini analisis kebutuhan, berapa mitra yang diperlukan, berapa sih target sampelnya, berapa lama harus selesai, dibutuhkan berapa orang, merekrut mitra berapa banyak, atau tidak merekrut mitra sama sekali, cukup dikerjakan sendiri saja. Nah, itu salah satu ya kegiatan dari analisis pekerjaan. Oke ya, Ibu stop saja, tidak berlama-lama di sini, teman-teman pelajari sendiri bahannya udah Ibu berikan. Kita lanjutkan dulu di sini. Oke. Nah, sekarang ada manajemen penelitian dan pengembangan. Pelatihan, bukan penelitian. Itu pelatihan dan pengembangan. Fungsinya di bawah supervisi Kepala Biro Kepegawaian mengembangkan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi program pelatihan baik itu on the job dan off the job.
bertindak sebagai penasihat bagi manajemen operasional dalam pelaksanaan pelatihan. Tugasnya bersama dengan manajer lainnya menetapkan kebutuhan pelatihan dengan persetujuan Kepala Biro Kepegawaian, mengembangkan struktur program pelatihan dan menentukan riset metode pelatihan yang cocok. Ini adalah secara umum di perusahaan. Ya, teman-teman. Secara umum di perusahaan. Jadi mungkin ada biro pengembangan sumber daya manusia, ada biro kepegawaian ya, yang di mana di dalamnya ada pelatihan dan pengembangan. Tapi kalau di BPS ini sesuai dengan peraturan Kepala BPS nomor 1 tahun 2009 tentang tugas pusat pendidikan dan pelatihan, ya, yang dimana sekarang Ibu bertugas di sana. Nah, itu kami Pusdiklat itu bertanggung jawab langsung kepada Bapak Kepala BPS, ya, walaupun secara kesehariannya itu di bawah komando Bapak Sestama, gitu. Tetapi secara struktur organisasi Pusdiklat adalah bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPS. Nah, pengawasannya ada bersama Sekretariat Utama Bapak Sestama. Ya, ini kita menetapkan kebutuhan pelatihan, diperlukan pelatihan apa saja sih, gitu ya. Kami menciptakan program-program pelatihan. Seperti tadi contohnya pelatihan infografis. Nah, sekarang yang kita garap adalah pembinaan statistik sektoral, ya, di mana berdasarkan ya kepada peraturan Presiden ya nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, bahwa kita harus memiliki satu data. Nah, data sektoral dihasilkan oleh dinas, instansi, lembaga, ya, baik di daerah maupun di pusat, organisasi pemerintah daerah menghasilkan data-data sektoral. Kita BPS bertugas sebagai pembina, ya, pembina data sektoral. Nah, apa tugasnya? Termasuk dari Pusdiklat untuk melakukan pembinaan itu ke semua OPD, dinas dan instansi. Sekarang ini, kemarin kita baru melakukan pembukaan untuk pelatihan statistik sektoral. Pesertanya ada 1.100 sekian ya, kurang lebihnya hampir 1.200, baik dari BPS Provinsi, BPS Kabupaten Kota, dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi maupun Kabupaten Kota, dan juga OPD ya, diwakili oleh satu OPD atau dari Bapeda ya, Badan Pembangunan Daerah. Seperti itu. Untuk meningkatkan kompetensi ya para petugas, karena itu tadi dibuat Dinas Komunikasi Informatika yang menangani data. Ya, tentunya diperlukan spesifikasi atau spesialisasi di bidang statistik atau orang yang mengetahui, memiliki pengetahuan tentang data dan statistik. Pada kenyataannya, siapa yang duduk di mereka, ya, bukan the right man on the right place, ya. Tempatnya sudah benar, ya, di bagian perencanaan dan evaluasi data mungkin ya namanya. Tapi orang yang duduk di sana bermacam-macam sejauh ini, ya. Masih orang ahli hukum, masih orang ahli pendidikan, masih orang ahli sosial yang tidak memiliki latar belakang ilmu statistik. Maka diperlukan itu tadi ya, pelatihan statistik.
Oke. 15 menit lagi. Manajer Latbang tugasnya mempersiapkan bahan pelatihan, mengembangkan prosedur evaluasi pelatihan, menjelaskan kepada manajer lainnya tentang teknik pelatihan efektif, dan dapat bertindak selaku instruktur pelatihan. Nah, makanya ini kayak Ibu tugasnya, Widya Iswara adalah tugasnya menjadi instruktur pelatihan dan fasilitator. Kalau instruktur sifatnya instruksi, kamu harus gini, kamu harus gini, harus gini. Itu yang dilakukan di daerah pada saat persiapan pelaksanaan kegiatan statistik. Karena memang semua harus sesuai instruksi. Karena itu adalah SOP-nya. Tapi kalau Ibu, di tempat Ibu, ya sebagai fasilitator, sifatnya hanya memfasilitasi. Nah, sekarang model prosedur evaluasi pelatihan, ya kita memiliki metode 10, 20, 70. Apa itu? 10 adalah pembelajaran. Pemberian materinya cuma 10%. Karena apa? Karena peserta itu diharapkan sudah mempelajari sendiri. Ya. Makanya ini sebetulnya Ibu harapkan ya, Ibu sudah berikan materinya sehari sebelumnya, teman-teman sudah mempelajari sendiri. Di sini kita tinggal diskusi. 10%-nya tatap muka yang bertemu. 20% mereka peroleh dari pengalaman. Ya, pengalaman bisa bersumber dari atasannya, dari temannya yang senior, atau temannya di unit kerja yang lain, mencari sendiri. Dan 70%-nya adalah langsung menerapkannya di tempat kerja. Nah, itu yang baru kita akan bangun ya, mencoba membangun prosedur pelatihan yang seperti itu. Oke, wewenangnya menentukan instruktur dan para pelaksanaan program pelatihan, mengusulkan program pelatihan yang perlu, meminta fasilitas pelatihan dengan persetujuan Kepala Biro Kepegawaian. Ya, kalau kita berdasarkan persetujuan Bapak Sestama. Tanggung jawabnya, bertanggung jawab atas kelancaran program pelatihan, bertanggung jawab atas biaya-biaya yang dikeluarkan. Nah, ini udah. Kondisi kerja kantor yang nyaman, waktu kerja 7-30. Apa itu spesifikasi pekerjaan? Nah, spesifikasi pekerjaan adalah uraian persyaratan minimum orang yang bisa diterima agar dapat menjalankan suatu jabatan dengan baik dan kompeten. Mencakup pendidikan, pengalaman, persyaratan mental, tadi Ibu sudah sampaikan ya, supervisi, pengawasan, kondisi kerja seperti apa. Persyaratan pekerjaan adalah hal-hal yang terkait dengan berbagai ketentuan tentang keterampilan yang dikehendaki suatu pekerjaan. Misalnya pekerjaan pencacah survei konsumsi, syaratnya mahasiswi atau ibu rumah tangga atau penduduk setempat, memerlukan ijazah tertentu atau tidak, syaratnya dia harus teliti, karena dia jangan sampai salah memasukkan angka-angka, salah melakukan perhitungan-perhitungan, dan harus jujur karena harus sesuai dengan apa yang dijawab oleh responden dan syarat-syarat yang lain. Nah, ini teman-teman nanti akan praktekkan ini di tempat kerja. Ini contohnya ya, contoh analisis pekerjaan. Pendidikannya apa, syaratnya, pengalamannya apa, 3 tahun di bidang komputer. Ada persyaratan fisik, ya. Kalau di BPS mensyaratkan persyaratan fisik enggak ya? Kalian di fisik enggak waktu itu? Ada ya, kesehatan ya. Kesehatan, syaratnya cuma itu, sehat saja, ya. Sehat, nah, jasmani dan
rohani, ini persyaratan mental, rohaninya sehat, jujur, inisiatif, dan kreatif. Dapat mengambil keputusan secara cepat. Nah ini biasanya diperlukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Ya. Di sini kepala bagian, maka dia harus mengambil keputusan, mampu menganalisis dan membuat berbagai output informasi yang bermutu tinggi. Supervisinya rentang kendali 3-9 orang lulusan SMA. Ini adalah siapa sih nanti yang akan menjadi anak buahnya. Mampu berkomunikasi efektif, baik lisan maupun tertulis, vertikal dan horizontal, karena dia seorang kepala bagian. Kondisinya baik, 75% duduk di atas kursi yang nyaman, tenang, dan dalam ruangan yang ber-AC. Nah, kayak tadi ya, kalau kayak tadi untuk pencacah tadi, kondisi kerja baik, tapi tidak nyaman karena harus datang ke lapangan di tengah-tengah panas matahari, maka dia mensyaratkan fisik yang betul-betul sehat, kuat, dan prima. Analisis jabatan PNS, penyusunan analisis pekerjaan bagi PNS diatur oleh Perka Kepala BKN nomor 12 tahun 2011. Teman-teman nanti googling ya, cari sendiri ya tentang Perka Kepala BKN nomor 12 tahun 2011. Ibu belum masukkan. Tolong googling nanti sebagai responsi ya, satu jawaban. Tolong googling ini poin-poin apa yang penting. Kalian nggak usah menyebutkan semuanya. Poin-poin apa saja yang penting. Nah, di sini itu ya. Lihat ya, di foto. Tambahan untuk responsi. Ibu sudah punya soalnya, tapi tolong ditambah ini, Bapak. Analisis jabatan di BPS dilakukan sejak November 1989 dan diterbitkan pada bulan Agustus 1991. Jadi cukup lama ya melakukan analisis jabatan, 2 tahun. Proses pengumpulan datanya 1 tahun ya di tahun 89, kemudian pengolahan analisisnya di tahun 91 dan diterbitkan di tahun 90 pengolahannya dan analisis di 91 diterbitkan. Mencakup seluruh non-jabatan di bawah eselon 4, eselon 2, eselon 3, dan 4 di pusat maupun di daerah. Untuk daerah dipilih DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Lampung. Nah, jadi cukup mewakili ini saja karena kurang lebih pekerjaannya kan sama di setiap provinsi, kabupaten, kota. Ya, maka secara sampel saja itu dilakukan karena memerlukan biaya yang cukup mahal. Dari analisis jabatan tersebut, ya, kemudian diperoleh uraian jabatan. Nama jabatan, rumusan tugas, rincian tugas, termasuk yang belum dilaksanakan dan tugas tambahan, bahan kerja, peralatan kerja, hasil kerja, langkah-langkah kerja, tanggung jawab, wewenang, hubungan kerja, sifat jabatan, syarat jabatan, dan lain-lain. Nah, apa yang ada di dalam KBPS tadi itu hanya tugas-tugas pokok saja ya, yang rinci yang ada di sana. Terakhir adalah evaluasi pekerjaan, yaitu nilai berat ringan dan risiko pekerjaan yang dapat dimanfaatkan untuk pemberian kompensasi. Makin berat atau berisiko makin tinggi gajinya, jabatan yang tepat dapat memberikan kebanggaan dan kerja keras atas status yang diterima. Pekerjaan sekarang termasuk gajinya tinggi adalah desain analisis ya untuk program komputer ya, desain analisis yaitu mendesain suatu software dan sebagainya. Kebetulan menantu ibu itu adalah lulusan komputasi dari Universitas Indonesia ya. Gajinya menantu ibu
itu udah sekarang baru bekerja 2 tahun, itu 3 kali lipat gaji ibu yang sudah bekerja 34 tahun. Percaya nggak? Ya, gitu. Ibu udah bekerja tapi pegawai negeri ibu, dia swasta ya, bekerja di salah satu perusahaan swasta. Demikian juga keponakan ibu ya. Keponakan ibu juga dari lulusan UI, gajinya sudah 20 juta. Ibu bekerja 30 tahun aja gajinya nggak sampai 30 juta take home pay-nya ya. Resikonya tinggi. Kenapa? Karena kalau itu sampai salah maka program menjadi tidak bisa berfungsi. Oke, penyederhanaan pekerjaan. Dengan kemajuan teknologi dan komunikasi dimungkinkan dilakukan evaluasi yang dapat mengusahakan pekerjaan menjadi makin sederhana, efektif, dan efisien. Nah, ini tadi ya, setelah melakukan evaluasi, apakah perlu disederhanakan menjadi efisien. Dan atau dikembangkan namanya pemarkayaan pekerjaan. Perluasan pekerjaan dan tanggung jawab yang akan dikerjakan seorang pejabat dalam jabatannya. Menambahkan variasi pekerjaan yang memiliki keterampilan yang lebih, memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan pribadinya. Sudah habis. Siapa yang ingin bertanya, boleh? Saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Mungkin ada 2 ya, Bu. Yang pertama, tadi kan ada beberapa pelatihan ya, contohnya, Bu. Kemudian, ada nggak sih, Bu, perbedaan atau cara treatment-nya yang bagaimana supaya teman-teman yang mungkin perbedaan di daerah perkotaan sama pedesaan itu nggak terlalu timpang gitu, Bu, nanti motivasinya sama semangat kerjanya seperti itu. Kemudian yang kedua ini terkait keadaannya, jika semisalnya memang beban kerja di suatu perusahaan ataupun tempat sudah terpantau atau terlalu jenuh ya, Bu, dan di lingkungan itu tidak mendukung terkait sumber dayanya, lebih baik kita bagaimana ya, Bu, terkait pengadaannya? Apakah lebih baik kita outsourcing tenaga ahli dari luar ataupun ada hal lain yang bisa dipertimbangkan? Dan kalau misalnya outsourcing mungkin ada beberapa hal yang harus diperhatikan tidak, Bu, kira-kira? Mungkin 2 itu, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Megan. Pertanyaannya bagus ya. Bagaimana memotivasi ya pekerjaan, apakah ada perbedaan kesenjangannya bekerja di kota atau di daerah, ya, di pedesaan. Atau katakanlah kita terapkan di BPS saja ya Mas Megan ya. Oke, apa sih Bu bedanya pekerjaan, apakah ada kesenjangan antara bekerja di pusat dan di daerah? Gitu ya? Gitu ya, Mas Megan. Semua ada keunikan-keunikan tersendiri, ya. Boleh kalau Ibu bilang, Ibu pernah di daerah, Ibu pernah di pusat. Ada kenikmatan-kenikmatan sendiri, ya. Bagaimana nikmatnya di pusat, bagaimana nikmatnya di daerah. Zaman dulu, bukan sekarang. Ya, kan kalau sekarang itu semuanya upah dan gaji semuanya sudah terukur. Kalau zaman dulu itu sangat beda. Apalagi Ibu dulu di daerah itu Ibu di Jogja, di mana di sana sumber dayanya sangat terbatas. Ya, di pusat itu kalau soal duit nih bisa dihambur-hamburkan. Ya, artinya apa? Gampang banget nih cari duit. Sedikit-sedikit dapat honornya, ya. Ikut kegiatan ini ada honornya. Ikut rapat keluar saja ada uang rapat, ada uang transportnya. Uang rapat, uang transportnya gede. Gitu ya. Jadi diajak rapat sama bos saja
ini jadi staf ya, dulu pertama kali Ibu kerja nih di pusat. Jadi staf saja, diajak keluar bos aja, itu kita dapat uang transport, uang rapat, gitu ya. Namanya di Jakarta ya, uang transportnya gede. Zaman dulu ya, zaman dulu. Ibu tahun 90-an ya, tahun 90-an. Uang transportnya pada saat di Jakarta itu bisa mencapai 75.000 dulu. Ya. Wow, itu udah wah banget uang 50.000, 75.000 gitu ya. Begitu Ibu pindah ke daerah, ke Jogja, di mana di sana sumber dayanya sangat terbatas, ya. Upah minimum regional di DIY itu kan paling rendah. Posisi Ibu jauh lebih tinggi daripada di pusat, ya. Di pusat sebagai staf. Di daerah di Jogja Ibu sebagai kepala bidang, punya jabatan nih, kepala bidang. Rapat keluar, dapat uang transport, dapat uang rapat katakanlah. Padahal itu ke DPR, habis rapat bersama kepala BPS nih. Nah, di DPR ya, dipanggil sama Dewan, begitu udah keluar, kami dipersilahkan ke suatu tempat. Bu, silahkan Bu, ngurus administrasi dulu. Ngurus administrasi, tanda tangan, uang transport, uang rapat. Terus, ini Bu, nah kalau orang Jawa kan bilangnya nuwun sewu ya, nuwun sewu. Nuwun sewu, maaf Bu, ini Bu, uang transportnya gitu. Nuwun sewu itu benar-benar nuwun sewu. Nyuwun sewu, 1.000. Uang transportnya cuma 5.000 bandingin. Di Jakarta 75.000, di ini 5.000. Oke, itu dari segi finansial. Nah, kalau sekarang teman-teman nggak bisa seperti itu karena sudah sama saja, ya. Gitu. Tapi di luar dari itu beda lagi ya. Oke, beda lagi. Kesempatannya nih kalau Ibu memotivasi dari segi pekerjaan ya, tidak dari segi uang. Karena uang sekarang udah sama saja. Memang dari segi pengalaman kalau di pusat, pengalaman keluar mungkin akan banyak berkaitan dengan kementerian dan sebagainya ya. Kemudian lembaga organisasi masyarakat yang lain-lain, perusahaan yang lain-lain. Tapi kita tidak memiliki pengalaman lapangan. Tidak bisa langsung terjun mencari informasi bagaimana data itu digali, menggali data berhubungan dengan responden dan sebagainya. Karena kita adalah mengerjakan pekerjaan sebagai konseptor atau evaluator. Ya, kalau di pusat sebagai konseptor atau evaluator. Jadi wawasannya di sana. Tapi kalau ke daerah, kita bisa terjun ke lapangan. Nah, itu yang Ibu nikmati. Ya. Bahwa di daerah itu saya bisa bergaul dengan banyak orang, dengan responden, mengenal responden yang satu dan yang lainnya itu hubungan sosialnya menjadi lebih tinggi. Ya. Kita terjun ke masyarakat, dengan petugas, baik itu KSK, baik itu mitra, ya. Itu menjadi kenikmatan yang berbeda. Apalagi Ibu dulu di produksi ya. Di produksi itu teman-teman dari kependudukan tuh nggak tahu ya kalau SE. Kita ada survei yang namanya survei Ubinan. Survei Ubinan itu adalah survei untuk melihat angka produksi hasil pertanian. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah survei benar-benar ke sawah, ya, ke sawah, ke ladang, melihat produksi singkong, kacang tanah, kayak gitu ya. Wah, itu nikmat banget itu kalau melaksanakan survei itu ya. Ya, walaupun ke sawah itu kita masuk ke dalam tempat yang becek-becek, ya, itu adalah tantangan gitu. Tapi itu adalah nikmat. Ke ladang ya,
ada singkong, begitu udah dicabut, ditimbang, berapa produksinya, singkongnya sama petaninya suruh bawa pulang. Bu, bawa pulang, Bu. Wah, enak banget. Dapat singkong baru dicabut dari tanaman. Ya, beda. Jadi aspek pekerjaannya berbeda. Nah, satu hal lagi, di daerah itu SDM-nya terbatas. Karena SDM-nya terbatas, maka ada posisi yang membutuhkan penanggung jawab ya yang diperlukan. Siapa yang bertanggung jawab dengan ini? Kalau dulu namanya kepala seksi, kalau sekarang adalah subfungsi, subkoordinator fungsi. Nah, karena kalau di daerah ini orangnya tidak ada, maka kita pastinya akan diberikan tanggung jawab dan wewenang untuk itu. Maka proses karirnya kalau di daerah bisa lebih cepat. Artinya apa? Mungkin belum sampai 4 tahun, teman-teman sudah diangkat menjadi kepala seksi, walaupun itu PLT. Kalau sekarang nggak sih, masih fungsi ya, gitu. Tapi kalau di pusat, karena orangnya itu semuanya sudah penuh dan qualified dan itu muda-muda, ya barangkali saya akan menjadi staf. Ada waktu itu staf saya sampai 8 tahun masih staf, sampai 10 tahun masih staf. Apalagi kalau dia tidak didukung dengan mental yang moral yang bagus ya. Tadi walaupun pinter, sepinter apapun, dia nggak bakalan menonjol dinaikkan menjadi kepala seksi di pusat. Tapi kalau di daerah, teman-teman menjadi lebih cepat. Nah mungkin itu ya Mas Megan. Jadi pokoknya dimanapun Anda berada, nikmatilah. Manfaatkan peluang yang ada menjadi motivasi diri Anda. Waktunya sudah lebih dari 8 menit. Ibu akan akhiri teman-teman semuanya. Ini ya, semua kenal Meridiana kan? Kenal, enggak kali, emang ketemu di mana? Tahu ya. Pesan dia, bekerja bukan hanya untuk mencari materi. Bekerja adalah bermanfaat bagi banyak orang. Ya. Jadi bagaimana hidup kita itu bisa bermanfaat bagi banyak orang. Ya. Seuntung-untungnya manusia, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau Anda bermanfaat bagi banyak orang, ini materi nanti yang akan mengikuti Anda. Jadi bukan Anda mencari materi, tapi bermanfaatlah buat banyak orang, dan itu rezeki dan materi itu akan mengikuti Anda. Ingat ya, selalu itu. Tugas responsi adalah, selain pertanyaan yang tadi ya, selain tugas yang tadi ya, adalah ini. Bagaimana pendapat saudara tentang sistem pengadaan pegawai di PPS melalui Politeknik STIS? Nah, ini adalah pengalaman pribadi Anda sendiri ya. Kemudian, apa saran saudara tentang sistem penempatan lulusan Politeknik STIS untuk bekerja sebagai ASN, baik itu di BPS maupun di luar BPS? Tolong di screenshot dan jawablah pertanyaan sesuai dengan pendapat saudara, karena Ibu minta adalah pendapat. Oke ya. Jelas, teman-teman? Sudah di-capture? Sudah, Bu. Sudah. Ibu stop ya. Sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa minggu depan. Ya, insya Allah mudah-mudahan tidak berubah. Mohon maaf atas perpanjangan waktunya ya. Ibu lupa nggak nge-record lagi ya. Aduh, ya Allah. Ibu bisa langsung end ya. Boleh, Bu. Mau berdoa dulu, Bu. Oke, ya berdoa, kita berdoa
untuk mengakhiri ini, silakan Mas Dimas. Siap, Bu. Izin Ibu dan rekan-rekan mengakhiri pilihan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kami persilakan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Mas Dimas, terima kasih semuanya. Ya, kita jumpa